Halo Sobat Polkesmed, selamat datang di podcast Polkesmed. Nah, kita di sini nih kedatangan tamu nih atau peserta mahasiswa dari luar kampus Polkesmed nih. Kira-kira dari mana ya? Dari jurusan apa? Kampus mana? Dan kira-kira gimana nih tanggapan mereka mengenai Porseni yang kita adakan tahun ini di kampus kesayangan dan tercinta kita, Poltekkes Kemenkes Medan. Oke, langsung saja kita tanya nih. Halo Bang, kita kedatangan dua orang abang-abang ganteng yang sangat luar biasa sekali antusiasnya dalam mengikuti lomba-lomba di Porseni tahun ini. Oke, langsung saja. Boleh dong Bang, perkenalkan dia Bang satu persatu kepada kita semua nih, biar kita kenal. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, silakan Bang. Oke, saya lanjutkan. Tak kenal maka tak sayang, kalau udah sayang biarkan aja. Iya, oke. Nama saya John, biasa dipanggil Nyahut sih. Kalau dipanggil sayang boleh kali ya? Boleh. Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Kadang-kadang. Jokes bapak sekali ya. Oke, saya mahasiswa semester akhir, semester 8 di Universitas Prima Indonesia. The best choice. Jurusan manajemen, MSDM fokusnya ke situ. Oke, dilanjutkan dengan abang satunya lagi. Oke, pepatah tadi tak kenal maka tak sayang, supaya kenal biar sayang. Iya. Perkenalkan, nama saya Febri Danisa Putra Fako. Kebetulan saya ngambil jurusan hukum. Aku sudah semester 4 dan apa habis itu tadi? Enggak apa-apa, kita bincang-bincang santai aja. Enggak usah ini kali. Dikirim kan? Enggak usah apa lain. Soalnya udah ini loh. Banyak penekanan pasal-pasal itu Iya, ya. Kebetulan kami kan udah mulai ujian. Kebetulan hari Senin kemarin mulai ya. Iya. Mulai tes. Oke, kalau gitu aku pengen tahu nih Bang. Aku belum kenalan ya sebelumnya. Oke, kenalin, nama aku Ikhwalus Honor Fatih Yasin. Aku biasa dipanggil Fatih. Aku dari jurusan Gizi dan Dietetika. Sekarang aku di semester 6. Dan ketepatan sekarang aku menduduki jabatan di Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM sebagai bendahara umum. Bendahara umum luar biasa. Wah, biasa di luar. Kalau biasa di luar capek. Oke Bang, gimana nih? Aku pengen tahu nih gimana tanggapan dari Unpri ya, Ya, Universitas Prima Indonesia. Gimana nih tanggapan kalian mengenai Porseni yang kami adakan gitu? Boleh dong kasih tanggapannya? Kalau dari aku pribadi ya? Iya. Pribadi. Lepas pribadi. Kalau secara pribadi aku kemarin waktu dapat brosurnya itu jujurly nih ya. Iya, jujurly. To be honestly gitu ya kan. Jadi sebenarnya kalau nama kampusnya ini udah tahu gitu, hanya saja mereka punya BEM itu dan punya acara itu kita nggak pernah dengar sama sekali. Nggak pernah. Berarti hanya terdengar, wah ini Poltekkes Medan, jurusan kesehatan. Gitu. Nggak ada tuh nama-namanya organisasi. Karena memang kita tahu sendiri gitu rata-rata. Ini udah bisa dibuka kan? Oh bisa Bang, silahkan. Lupa ditawari. Rata-rata anak kesehatan itu kan jarang sekali untuk berorganisasi gitu kan. Lebih fokus pada pendidikannya sendiri gitu. Dan waktu aku baca brosur, wow, banyak nih. Dan ini salah satu ini yang kedua saya mengikuti acara apa tadi namanya? Porseni. Yang pertama itu di USU, yang kedua yang ini gitu. Dan kalau kami kegiatan mahasiswa secara dari Kesatuan Mahasiswa NIA sendiri gitu. Setiap kegiatan mahasiswa itu walaupun kita nggak bisa berpartisipasi, kita datang untuk mewakili satu atau dua orang. Intinya kita wow lah gitu untuk acara Porseni di Poltekkes Medan ini sendiri. Kalau dari tanggapan abang-abang sekalian nih, kita tahu nih kalau kita yang kuliah ini harus fokus sama namanya akademik. Tapi di balik itu kita juga harus bisa menyeimbangkan atau ngebalance kan waktu antara kita akademik dan non akademik seperti organisasi. Nah, saya tertarik tadi ketika abang bilang itu bahwasannya banyak orang luar tahu seperti Unpri abang sendiri hanya tahu nama kampus kami saja. Betul. Tapi tidak tahu tentang organisasi-organisasi. Jadi tanggapan abang nih bagaimana ya?
penilaian abang first impression lah kita bilang lah ya. Betul, betul. First impression pertama saat abang datang ke sini, lihat nih kakak-kakaknya pakai baju biru-biru, ada yang merah-merah gitu. Gimana dong bang gitu? Pertama dulu terkejut ya. Kok Kaget. bisa gitu? Kok ada anak kesehatan yang hobi berorganisasi? Oh. Karena memang seperti yang saya bilang tadi, rata-rata anak kesehatan itu lebih fokus pada akademiknya sendiri gitu. Jarang yang ada mau ibaratnya menjadi orang lapangan atau menjadi aktivis, walaupun tidak dalam kata kutip politik ya, tetapi lebih ke organisasi kemahasiswaan, membangun mental, membangun karakter sendiri dalam kegiatan non akademik tadi gitu. Dan aku sih salut gitu, salut itu dia. Apalagi kita BEM-nya dipimpin oleh Ibu Presma yang cantik, yang perempuan gitu kan. Biasanya yang kita tahu, apalagi kayak seperti kampus USU, Unimed pasti dipimpin Laki-laki. laki-laki gitu. Itu Karena udah kan, bosan. iya, maksudnya udah laki-laki tuh harus jadi pemimpin nih, perempuan nggak boleh mimpin. Nyatanya bisa gitu. Apalagi kami dominan ke perempuan. Jadi sebenarnya kalau jadi perempuan yang pemimpinnya itu luar biasa. Jadi kalau dia laki-laki udah biasa gitu ya kan. Biasa. Di mana-mana kita lihat pejabat-pejabat rata-ratanya, ibaratnya kalau dari hitungan 1 sampai 100%, hitungannya itu 90% itu laki-laki semua. 10%-nya ya perempuan. Tidak ada yang di tengah-tengahnya ya tidak ada ya gitu. Nah, jadi kalau ada perempuan yang memimpin, karena juga kami di KMN ini pemimpin kami ketua Perempuan kami juga. perempuan juga gitu. Ketepatan. Jadi ibaratnya kepemimpinan yang berbeda itu seru, gitu. Ya, seru. Kalau dari Unpri sendiri mengirimkan berapa orang untuk porseni ini dan kira-kira kategori cabang lomba apa aja gitu yang diikutin? Kebetulan waktu itu kan masuk brosurnya tanggal 6 Mei. 6 Mei. Kebetulan pendaftaran terakhir. Jadi kami berembuk sebagai pengurus kan. Kita harus utus supaya ada perwakilan dari KMN kita. Jadi yang sempat waktu itu diutus yaitu stand up comedy ini. Jujur Li mempersiapkannya dari tanggal 6 sampai tanggal 11. Aku pun pas dibagi juknis kaget ya. Kok tiba-tiba langsung tanggal 11, tapi karena udah terlanjur daftar harus berani tampil apapun Iya, hasilnya. Walaupun nanti ada rasa pesimis, tapi teman-teman dan rekan-rekan semua menyemangati. Jadi membuat saya berani tampil walaupun tadi belum teratur. Iya. Terus untuk menampilkan juga kan bahwa ini adalah silaturahmi, biar mendekatkan antara kampus dengan kampus. Jadi kayak gitu. Iya, karena aku to be honestly baru tahu kalau misalnya tuh di Unpri ini namanya KMN ya. Jadi sebenarnya saya jelaskan ulang lagi. Kalau kita di KMN ini kita itu eksternal dari kampus itu sendiri. Kebetulan dan memang semua masyarakatnya di dalam itu kita mahasiswa Unpri. Ibaratnya kalau Unpri ini cuman lokasinya aja, wilayahnya gitu. Ibaratnya kalau jadi DPC dia Dewan Pimpinan Cabang, kita cabangnya cabang Unpri gitu. Jadi kita lebih ke KMN Komisariat Unpri aja gitu ngomongnya. Jadi jangan dari dari Unpri-nya ngutus berapa orang, karena memang kita bukan dari. Berarti lebih ke spesifik KMN-nya. KMN-nya. Oke. Terus berarti cuma hanya satu cabang Iya, lomba ya bang? hanya satu. Terus Kemarin itu sebenarnya pengen tari itu sebenarnya harapan pertama kami untuk itu. Hanya saja sempat. karena memang kan ada syarat-syarat pas pendaftaran seperti screenshot, KTM atau KRS. Nah, di anggota kami ini yang pengen ikut nari ini itu kan rata-rata semester 2 ya. Ya, semester maba. 2. KTM mereka belum belum keluar, KRS belum Bermasalah. dibuka karena BPJS belum belum. bayar. Kalau nggak salah itu tanggal 6, tanggal 4 itu penagihan biaya BPJS, jadi belum sempat dibuka, dibayar. Jadi banyak yang belum terbuka KRS-nya. kira-kira kalau tahun depan nih Poltekkes Medan ini ngadain porseni atau acara-acara lainnya, apakah KMN Unpri ini siap gitu? Harus bawa pulang piala nih ya. Wajib. Memang udah komitmen kami, apapun kegiatan harus diikuti, apapun hasilnya nanti menjadi pembelajaran. Jadi konsultasi dengan pengurus-pengurus, kita harus tetap teguhkan KMN kita supaya
kita dikenal supaya bisa menjadi batu loncatan kita ke depannya, terlebih belajar kepemimpinan kan. Iya. Kalau untuk lebih spesifik lomba stand up komedinya tadi gimana sih Bang? Lawan-lawan dalam pertandingan tadi tuh ya walaupun ya kita bilang masih pemula lah ya, belum yang bisa kayak Dodi, kayak Babe Cabita. Itu kan Itu benar-benar yang lihat mukanya aja kita udah terbahak-bahak gitu ya kan. ada auranya, ada auranya. Auranya aura pengen apa gitu ya. Pengen lempar. Pengen lempar. Soalnya Apalagi lihat si Dodit ya dengan muka kakunya bisa buat kita tertawa gitu. Tanpa Boleh bicara jadi dia Ya. boleh dong Bang tanggapannya? jadi tanggapan saya tadi mengikuti lomba, jujur Li, ya pertama kaget juga, apalagi waktunya dibatasikan 5 menit. Jadi Buyar ya seketika ya. iya, ini aku pun udah kode dia kan. Aku bilang Bang nanti telepon ya biar waktunya tepat. Kebetulan tadi pas ngejokes kan, udah gantung juga ceritanya, makanya kelebihan waktu. Tapi pas lihat kawan-kawan yang lain sih, ya sedikit ambil pembelajaran lah. Harusnya lebih berkonsultasi dulu sama mereka belajar kan. Apalagi aku memang baru perdana. Oh memang perdananya turun gitu. Memang kawan-kawan ini kan mendorong aku karena aku humoris di organisasi kami. Jadi aku aktif tiap hari, tiap ada kegiatan aku yang menyemangati semua KMN. Jadi mereka bilang udahlah ada lomba stand up comedy, kamu harus ikut. Jadi ya saya anggap ini sebuah kepercayaan. Terus saya bilang apapun hasilnya nanti teman-teman, ini mendadak, jadi kita harus berani tampil dulu, itu nomor 1. Kalau kita udah tampil, jadi orang udah kenal kita, jadi bukan hanya secara personal, tapi organisasi juga mereka udah kenal, apapun nanti kerjasama ke depannya jadi Lebih gampang. Iya. Iya. Lawan-lawan yang tadi tuh gimana sih tanggapan orang abang berdua gitu? Ya walaupun agak ya gitulah gitu. Ya kami menilai ya dari kacamata sendiri ya, memang mereka udah banyak persiapan latihan. Jam terbangnya juga Jam lebih dari terbang, sekali ya. juga ya. Apalagi kan ku dengar tadi ada yang udah stand up secara Zoom. Sedangkan aku sendiri baru pertama kali. Benar-benar Jadi, pertama kalinya ya. makanya namanya yang pertama kan nggak langsung sempurna, harus butuh proses-proses dulu. Tapi kalau nggak berani saya, ya nggak mungkin orang bisa tahu nanti kalau ada bakat. Gitu. Iya benar-benar. Terus kita juga saling tahu gitu kan, saling baru tahu sih lebih tepatnya kalian lebih baru tahu kalau di Poltekkes ini ada organisasi seperti BEM dan UKM yang lain-lain, dan kami pun mungkin baru kenal dengan apa sih itu KMN Unpri. Ya. Selama ini kan kami anggap oh itu mahasiswa Unpri, oh itu dari Unpri, ternyata bukan gitu kan. Kira-kira tetap mahasiswa. iya, oke. Kira-kira apa nih Bang harapan abang-abang sekalian untuk Porsini Polkesmed ke depannya gitu? Harapan sih kalau aku ya harapannya semakin jaya dulu. Utama itu utama ya kan, utama. Terus yang kedua ini bukan merosting ya, bukan merosting. Iya, yang bener. kedua jika ada lagi, tapi saya harapannya harus ada lagi Harus setiap ada. tahunnya gitu. Jadi kita bisa dari bertahap saling akrab, saling kenal gitu kan. Jadi kedepannya ada hubungan via organisasi segala macamnya gitu. Kalau lebih ya nggak masalah juga gitu. Nah harapan yang kedua yaitu dalam hal kepanitiaan lebih diketatkan lagi. Dan intinya ada yel-yel nggak sih dari apa ini? Maksudnya Dan kayak apa namanya? Apa sih namanya? Kayak kami kan KMN Jaya. Apa slogannya? Slogan. Itu. banyak sih slogan kami. Yang utama? Yang paling sering, Paling sering kalau Salam sehat, salam sehat. Apalagi ya? Ya udah salam sehat aja. udah ada salam. Oke, mungkin Salam salam sehat sehat aja. Salam aja sehat kali. aja. Iya. Ya. Jadi maksudnya gini, kenapa saya tanyakan salam sehat itu kan slogan kita itu kan salah satu untuk membakar semangat kita gitu. Salam sehat berarti semoga kepengurusan berikutnya makin sehat dan semakin meriah lagi gitu. Ibaratnya jangan hanya sampai kalau mungkin tahun ini nih Porseni hanya satu kampus yang dari eksternal
Poltekkes Medan sendiri. Tahun depan 1, 2, 3 sampai 10 kan nggak Iya. jadi menutup kemungkinan gitu. Kalau misalnya kampus luar banyak bang sebenarnya, cuman yang daftar. yang daftar itu per kategori lombanya kan beda-beda. Seperti USU turun, Oh ya. Unimed turun, Wow. Universitas Quality turun, Helvetia Stikes Helvetia Medan turun, semua pada turun. Hanya Unip saja enggak. Berarti di stand up cuman Unpri ya yang baru. Iya, baru ini. Dan saya sendiri mungkin selaku penanggung jawab stand up comedy baru tahu nih apa nih ya KMN Unpri nih. Ya. Saya kira itu hanya kayak UKM, unit kegiatan mahasiswa Ya, yang kayak kami tuh di bawah naungan BEM itu sendiri gitu. Tapi orang teman-teman tadi yang stand up sih memang udah Luar biasa. Apalagi si abang yang pakai jilbab itu. Ya. Wow. Wah, iya memang effort banget ya bawa. Jujur aja tadi aku udah bawa coki-coki mau buat jokes depan, cuman Waktunya ya? baru ku baca juga kirain 5 sampai 20 menit. Rupanya cuma 5. Aku juga ini sih ternyata waktu kita bertanding apa itu semangat yang membakar kita supporter itu penting gitu. Ya, Kalau kita semangat apalagi ada feedback dari supporter mungkin bisa lebih naik lagi jokesnya gitu. Jadi selama abang di sini lah, mungkin cuman hari ini ya datang dari yang hari pertama semalam baru cuman hari ini aja ya. Gimana sih nengok secara keseluruhan pertama kali memijakkan gitu, datang gitu ke Poltekkes kita? Yang pertama. Iya, press impressionnya gitu. Adem. Karena banyak perempuan. Bukan. Kata-kata pertama nih, laki-laki tuh yang dipegang Tapi kata-kata jujur pertama. tadi aku udah kenalan sama banyak perempuan, apa namanya kan, ada juga orang Nias. Menambah perkawanan silaturahmi kan. Semua memang berawal dari teman. Malah dia absen sama dia. Ku absen mereka tadi. Oh iya iya. Aku kan orangnya ada kan orang-orang bilang satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Iya. Jadi kalau untuk jurusan di Poltekkes sendiri, kira-kira jurusan apa nih yang paling favorit yang biasanya dikenal oleh masyarakat luar dari Poltekkes itu sendiri? Kira-kira Gizi sih. Gizi. kesehatan, kalau jurusan lebih spesifiknya biasa kan yang orang yang tahu tuh hanya kebidanan, keperawatan, udah itu doang. Ya itu sih sebenarnya. Memang cuma tahu itu. Yang itu. Serius, aku tuh cuma tahu ada kawan dari Universitas Helvetia, Institut Helvetia Kesehatan Helvetia. Dia ada kawan di sini. Jadi kan ada adik aku, dia mau masuk ngambil jurusan kesehatan di Medan, tapi belum tahu kampusnya yang mana. Jadi aku tanya-tanya di mana yang bagus gitu. Jadi dia ada rekomen Poltekkes Medan yang dijamin Ginting dekat rumah sakit ada Malik gitu kata dia. Jadi di sana ada fakultas apa aja? Kesehatan sama perawat sih. Katanya jurusan kesehatan sama perawat doang yang dia tahu gitu. Jadi aku pun ya mindsetnya itu aja. Mindsetnya udah stop kayak yang lain tuh gak ada. Jadi di gedung luas cuman 2 jurusan gitu ya. Padahal Banyak bang. Kita ada berapa ya? 13 prodi, 7 atau 8 jurusan. Banyak luar seperti biasa. kayak kebidanan, keperawatan, teknologi laboratorium medis, TLM. Farmasi ada juga. Farmasi ada, terus kita ada Kesling, sanitasi lingkungan, ada gizi, Kakak lah termasuk. saya termasuk. Terus banyak sih prodinya D3, D4 gitu. Tapi aku lebih suka gizi sih yang gizi. Oh iya, ini suka jurusannya atau orangnya ini? Orangnya juga boleh. Suka dalam hal inilah satu wadah, satu organisasi sebagai organisasi KMN, suka dengan organisasi apa Poltekkes ya. Porseni. Porseni kegiatannya. Organisasinya? BEM, kami BEM, BEM. Badan Eksekutif Mahasiswa gitu. Mungkin di sini sedikit saya jelaskan kali ya. Jadi kalau di sini itu kami ada organisasi tertinggi, bisa dibilang kita tangan kanan dari para direktur, para petinggi kampus. Namanya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Nah, jadi di bawah naungan kami itulah kita masing-masing perjurusan, namanya HIMA atau HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah, di bawah kami yang kami naungin itu ada UKM, unit kegiatan mahasiswa seperti duta kampus. Duta Sampulai. Ya boleh. Duta kampus seperti banyak sih selain duta kampus juga
Mungkin saya lupa kali ya. Terlalu banyak. Terlalu banyak gitu. Berarti kita aja yang kurang update. Iya. Tapi setelah podcast ini kan kita lebih Jadi banyak wawasan gitu. Ini Dan lebih mungkin banyak. dari podcast ini juga mereka tahu apa sih itu KMN Unpri. Ah, itu. Oke. Lagi ditampilkan di Yusuf kan? Iya Di benar YouTube. banget YouTube, ya. Yusuf. Mungkin terlalu singkat ya pertemuan kita pertama kali ini ya. Nggak Mungkin apa-apa. next time kita bisa ngundang lebih banyak lagi nih tamu-tamu dari KMN Unpri atau kita bisa menggali lebih dalam lagi. Karena waktunya sudah Oh, ada habis. batas waktunya. Oh ada. nggak Mungkin apa-apa. biar agak tidak kepanjangan dari day 1 Iya sampai sih. day 3 gitu. Iya, betul. Karena ngeditnya susah lagi kan. Oke, mungkin itu saja kali ya. Jadi untuk rekan-rekan yang lain kalau masih kepo, masih penasaran dengan Poltekkes Medan, kegiatan porseni kita ke depannya gimana, atau nanti tentang dari abang-abang KMN Unpri ini sendiri gimana, boleh bisa nanti di podcast kita selanjutnya. Mungkin itu saja. Apabila ada salah kata dan di sini kita hanya sekedar bercanda, sharing-sharing santai. Terima kasih untuk abang-abang sekalian telah berpartisipasi dalam podcast ini, dalam juga kegiatan porseni kali ini. Semoga kita sama-sama tambah jaya, sukses, dan semoga juga bisa berhasil ke depannya. Amin. Hidup mahasiswa. Oke, mungkin itu saja. Oke, boleh dong kita sama-sama ininya Apa hidup itu? mahasiswa. Oke. Hidup mahasiswa. Oke, baik. Kalau saya bilang hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Oke. Baru nanti trennya hidup perempuan Indonesia. Oke, luar biasa. Boleh ya. Oke, hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. hidup perempuan Indonesia. Dong, Bang. Begini Coba, Oke, sekali lagi. aku ulang ya. Ini Iya, iya. hidup Mahasiswa. hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, Oh, hidup perempuan oke. Indonesia. Oke, mungkin tidak. Hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. hidup perempuan Indonesia. Hidup Oke, terima kasih. Biasa. Cut. Udah. Oke, mungkin terima kasih rekan-rekan semua. Oke, di situ saja di podcast Polkesmat season kita kali ini bersama saya pembawa narasumbernya. Saya Iqbal Sonur Fatiasin pamit undur diri dengan Abang John Vianus Terajiano. Dan Bang Dani Fakho. Kami pamit undur diri. Bye bye. Bertemu Bye-bye. di season selanjutnya. Bye.